Dan mudah-mudahan untuk suara saya ini sudah kedengaran dengan baik. Baik, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah saya rekam untuk nantinya akan saya share kembali. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini di pertemuan ketiga untuk training online series 2-nya, tentunya kita sudah membahas mengenai pendahuluan dan juga mengenai model strukturnya di ITAP. Nah, itu di pertemuan pertama kemarin. Nah, untuk pertemuan kedua, kita sudah membahas juga mengenai penentuan KDS-nya atau kategori desain seismiknya dan penentuan analisis desain seismik yang digunakan seperti itu. Untuk model struktur yang direncanakan, sebenarnya jika dilihat modelnya dan ketinggiannya itu cukup menganalisis dengan equivalent lateral force saja atau statik ekivalen, tapi sebagai pembanding biasanya juga diisikan untuk menghitung analisis dinamiknya atau respons spektrum dan time history-nya, tentunya seperti itu. Ini saya letakkan slide-nya. Baik, saya masuk di outline untuk hari ini. Kita akan menginput beban statik ekivalennya. Jadi untuk beban statik ekivalen, nah ini merupakan penyederhanaan beban gempa yang sebenarnya dengan asumsi tanah dasar dianggap tetap atau tidak bergetar seperti itu. Nah, sehingga beban gempa diekuivalensikan menjadi beban lateral statik yang bekerja pada pusat massa struktur tiap lantai bangunan. Nah, seperti itu. Nah, untuk analisis beban gempa statik ekuivalen ini dibagi atas tiga macam penginputan. Yang pertama cara otomatis. Penginputan secara otomatis itu kita bisa mengatur langsung di load pattern-nya dan mendefinisikan autolateral load-nya dengan memilih ASCE 716 itu yang diacu oleh SNI 2019-nya mengenai kegempaan. Dan parameter yang diinput terkait dengan data respons spektrum dan beberapa data lainnya selanjutnya dihitung oleh ITAP-nya. Cara yang kedua di sini menggunakan semi otomatis. Untuk semi otomatis ITAP-nya sudah menyediakan juga cara penyelesaian dengan masuk di load pattern dan auto lateral load-nya itu kita menggunakan user coefficient nantinya, dan tentunya hitungan manualnya itu sampai di eksentrisitas dan dari pada strukturnya, dan itu akan diinput di override yang akan ada di user coefficient-nya nantinya. Untuk yang ketiga, nah di sini ada yang ketiga. Jadi cara ini kita jumpai karena sebenarnya untuk secara manual itu kita sering jumpai. Nah, karena sebenarnya untuk cara manual ini kita temukan di perkuliahan seperti itu. Jadi nantinya benar-benar kita melakukan penghitungan secara manual di Excel-nya, kemudian nantinya akan kita dapatkan gaya gempa arah X dan gaya gempa arah Y-nya di setiap lantai daripada bangunannya. Jadi ini kita hitung secara manual, kemudian nantinya setelah kita dapat untuk gaya gempa arah X dan arah Y-nya, tentunya tinggal kita input saja di dalam ITAP-nya. Dan di dalam ITAP-nya juga dikenal dua penginputan untuk cara manual yang ada di sini. Nah, bisa langsung dengan penginputan cara manual di tiap lantai daripada strukturnya. Itu nantinya kita akan mencari koordinatnya, kemudian itu kita input gaya-gayanya seperti itu. Nah, adapun yang cara manual yang kedua, itu penginputannya dengan user load. Tentunya itu nanti disediakan tabelnya tersendiri, nanti dari tabel tersebut nah tinggal diinput saja nilai-nilainya, kemudian dihitung oleh ITAP-nya. Nah, kira-kira itu adalah cara manual. Jadi dari ketiga penginputan tentunya, dari ketiga penginputan yang ada di sini tentunya nantinya dipilih salah satunya saja nanti. Jadi nanti kita ambil salah satunya saja. Nah, untuk hasilnya pun itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, di secara otomatis, kemudian semi otomatis dan manualnya, nah, seperti itu. Jadi nanti kita ambil salah satunya saja. Dalam perencanaan juga ini tidak perlu dihitung ketiga-tiganya, cukup menggunakan salah satunya. Nah, misalnya menggunakan otomatis, nah, otomatis itu
terkait dengan data respon spektrum saja yang kita ambil, yang kita download, kemudian yang semi otomatis itu terkait dengan koefisien yang akan kita cari, kemudian eksentrisitasnya juga kita cari, kemudian yang cara manual, nah ini kita hitung secara manual di Excel-nya, kemudian kita nanti input langsung di dalam etapnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini penginputan beban statik ekuivalen ini kita bagi 3 seperti ini. Karena ini merupakan pelatihan, jadi ini saya perlihatkan semua. Jadi nanti kalau dalam perencanaan tidak perlu diinput ketiga-tiganya, cukup salah satunya saja. Nah, ini ada cara-cara penginputan secara otomatis. Jadi ini basisnya di load pattern. Jadi nanti kita definisikan. Nah, kemarin juga kita sudah definisikan terkait dengan ini. Jadi ada beban gempa arah X dan gempa arah Y-nya. Kemudian untuk tipenya ini merupakan seismik seperti itu. Dan di sini kalau ini untuk autolateral load-nya menggunakan ASC 716, berarti ini adalah cara otomatis. Nah, seperti itu. Nah, jika kita membuka modif lateral load-nya, maka akan muncul seperti ini. Nanti tinggal diinput saja parameter respons spektrumnya dari sini. Jadi tinggal diinput SS-nya, S1-nya, kemudian Friday-nya seperti itu. Kemudian di sini ada site-nya juga, itu tinggal diinput semua. Kemudian di sini ada faktornya. Nah, untuk faktor ini kita ambil dari sistem struktur yang digunakan. Nah, kalau kemarin juga kita sudah tentukan sistem struktur yang digunakan. Yang pertama untuk sumbu kuatnya atau sumbu Y-nya kita gunakan sistem rangka pemikul momen khusus seperti itu. Sedangkan untuk sumbu lemahnya kita menggunakan sistem ganda atau menggunakan zero wall. Nah, kemudian parameternya ini kita sudah dapatkan semua, ada respon modifikasinya atau R-nya, kemudian omeganya juga sudah kita dapat, CD-nya juga kita sudah dapat, dan IE-nya ini juga kita sudah dapat seperti itu. Kemudian di sini nantinya ada time periode. Jadi ini merupakan kontrol nanti juga. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara mengontrol untuk kekakuan daripada strukturnya. Nah, di sini ini kira-kira contoh-contoh untuk penginputan secara otomatis. Nah, dilanjutkan lagi. Ini terkait dengan user coefficient. Nah, untuk user coefficient ini termasuk semi otomatis, jadi ada yang dihitung secara manual dan ada yang dihitung secara otomatis oleh etapnya nantinya. Nah, ini kita ubah untuk autolateral load-nya menjadi user coefficient di sini untuk arah X dan arah Y untuk gempanya. Jadi tinggal modif lateral load-nya saja, nantinya akan muncul seperti ini. Nanti kita akan pilih salah satunya saja, apakah arah gempanya arah X atau arah Y, kemudian apakah terdapat eksentrisitas atau tidak seperti itu. Dan ini ada juga jika ada eksentrisitasnya maka akan kita input di sini nantinya. Dan ini koefisiennya atau besar koefisiennya nanti akan dicari secara manual. Nah, seperti ini untuk cara semi auto. Kemudian yang manualnya, nah ini ada dua cara seperti yang saya jelaskan tadi. Yang cara auto lateral load dengan none yang ada di sini. Jadi ini untuk modif lateral load-nya ini tidak aktif. Nah, seperti itu. Nah, yang cara kedua, yang cara manualnya di sini menggunakan user load. Nah, nantinya akan kita input saja langsung. Nah, ini kita tinggal input saja langsung di sini. Ini ada tabelnya. Ini muncul setelah kita menambahkan diafragma di setiap lantainya. Nah, ini adalah pendahuluan saja. Nantinya akan kita laksanakan seperti ini. Jadi selanjutnya saya akan masuk ke dalam etapnya. Ini ada etapnya. Nah, kemudian dari sini ini mungkin ini saya matikan saja untuk kameranya seperti ini. Jadi supaya luas ini saya susun dulu. Nah, tinggal kita akan mengontrol kembali apa yang sudah dilakukan kemarin. Nah, untuk kontrolnya sebenarnya ini kita bisa melihat untuk beban-beban yang bekerja. Untuk mengontrolnya itu bisa menggunakan display seperti yang di slide 1. Nah, kemudian di sini ada load sign. Nah, di sini ada cell load. Ini yang selnya tentunya kita pilih untuk beban mati. Nah, ini kita aplikasikan. Ini bisa dilihat beban-beban yang bekerja, tetapi sebelumnya ini harus dimatikan dulu, ini terkait dengan sectionnya yang ada di selnya.
supaya bisa kelihatan, tinggal masuk di set view option-nya, atau bisa di sini. Ini kita masuk di object assignment-nya, ini kita matikan untuk section-nya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah bebannya yang bekerja. Nah, ini adalah beban mati, kemudian beban hidupnya, ini juga kita bisa lihat. Nah, ini adalah beban-beban hidup yang bekerja pada plat dak dan plat lantainya. Seperti itu, ini kontrolnya. Kemudian kalau melihat selain beban yang ada di plat, ada juga beban yang berada di frame-nya, di baloknya tentunya. Ini kita masuk di display, kemudian load assign. Ini kita masuk di frame-nya. Ini kita pilih untuk beban mati. Seperti ini kira-kira kemarin. Nah, kemudian kita juga sudah menentukan atau menggambarkan ini terkait dengan servo wow-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian dari sini ini kita akan mencoba melakukan section dulu atau select daripada frame-nya. Nah, jadi kita akan mencoba menginput kekakuan di setiap join-nya. Jadi untuk kekakuan ini belum terinput. Jadi nanti kita akan mencoba menginput kekakuannya di join-nya. Nah, dengan cara ini kita select. Kemudian kita pilih, ini ada select. Kemudian kita pilih untuk frame-nya. Kita masuk di frame section. Nah, ini kita pilih untuk balok dan untuk kolomnya. Selanjutnya, nah ini kita bisa masuk di assign. Kemudian di sini ada frame. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba masuk di end leg offset. Jadi di sini kita bisa menginput kekakuan daripada di join-nya. Nah, untuk kekakuannya sendiri sebenarnya kalau dari default atau dari manual kitabnya, nah untuk beton sendiri itu biasanya menggunakan 0,5 seperti itu. Nah, sedangkan kalau di sini, nah untuk rejection vektornya ini sebenarnya dari angka 0 sampai angka 1. Kalau angka 0 berarti kekakuannya di sini tidak ada. Nah, karena tidak ada, kita akan menambahkan kekakuan di sini adalah 0,5 seperti itu. Nah, ini kita masukkan 0,5. Jadi ini merupakan faktor kekakuan balok kolomnya. Nah, ini tinggal diklik OK. Nah, kira-kira modelnya seperti ini kalau kita sudah input. Dan selanjutnya dari sini ini kita lihat dulu terkait dengan define dan load pattern-nya seperti itu. Nah, ini akan kita coba ubah. Jadi yang akan kita coba input di pertemuan ketiga kali ini adalah penginputan beban statik ekivalen yang cara otomatisnya atau cara auto atau semi auto seperti itu. Jadi yang kita input adalah semi autonya, jadi tinggal masuk di auto lateral load-nya, ini kita coba ubah menjadi user coefficient. Kemudian ini kita modifikasi. Nah, seperti ini sudah terganti menjadi user coefficient. Nah, ini user load-nya kita ganti juga jadi user coefficient seperti ini. Nah, ini kita modifikasi. Jadi ini nantinya kita akan mencoba menginput beban statik ekivalen atau beban gempa statik ekivalen dengan cara semi otomatis. Nah, nantinya akan kita cari, di sini akan kita cari adalah besar koefisiennya. Ini kemudian nanti juga akan kita coba cari dengan cara manual ya. Jadi di sini ada eksentrisitas juga, nanti akan kita input seperti itu. Kita keluar dulu. Nah, kemudian sebenarnya ini tinggal disesuaikan. Jadi di sini terkait dengan kotak dialog seismic load pattern-nya. Nah, ini terkait dengan user coefficient-nya. Tentunya ini tinggal dilihat kalau di sini untuk load-nya arahnya EQX, artinya ini untuk beban gempanya arahnya X. Nah, di sini ada EQY, beban gempanya arahnya Y seperti itu. Jadi ini kita tinggal sesuaikan. Ini tinggal kita sesuaikan. Misalnya ini kita centang dulu karena ini adalah X. Nah, ini yang kita centang yang arah Y-nya.
Nah, di sini masih ada 3, nanti akan kita pilih sesuai dengan eksentrisitas, apakah ada eksentrisitas untuk strukturnya atau tidak ada. Kalau misalnya tidak ada eksentrisitas, berarti hanya direction saja yang kita pilih seperti ini. Tapi ini kita masih centang semua, nanti akan kita lihat, kita hitung untuk eksentrisitasnya. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian di sini ada story range, jadi dari bottom story dan di top story-nya ini kita pilih. Nah, kemudian untuk ini nanti akan kita coba lihat terkait dengan hasilnya, output daripada kitabnya. Nah, kemudian dari sini ini kita bisa klik OK, dan di sini ada Bezier coefficient. Jadi untuk Bezier coefficient sebenarnya ini ada ketentuannya juga. Jadi kalau misalnya untuk periode struktur, jadi nanti akan kita coba hitung periodenya juga, kita lihat periodenya. Nah, untuk periode struktur atau T-nya, itu lebih kecil daripada 0,5. Nah, ini bisa menggunakan untuk eksponen K ya. Untuk yang ini akan kita cari secara manual, dan untuk eksponen K-nya, nah ini akan kita sesuaikan dengan nilai fundamental daripada strukturnya. Nah, untuk nilai fundamentalnya misalnya nanti kita hitung untuk periodenya sama dengan 0,5 atau di bawah 0,5, nanti kita akan gunakan 1 angka seperti ini. Nah, misalnya lebih daripada 0,5 atau di atas 2,5 ya. Kalau di atas 2,5 untuk periodenya atau nilai fundamental daripada strukturnya, nanti kita ubah menjadi 2 seperti itu. Dan adapun kalau misalnya nilai fundamentalnya atau periode daripada struktur yang kita hitung itu antara 0,5 lebih kecil daripada T-nya dan lebih kecil daripada 2,5, nanti akan kita coba bisa menggunakan angka 2 untuk eksponen K-nya, dan bisa juga menggunakan interpolasi antara perbandingan 0,5 dan 2,5. Nanti akan kita cari sendiri terkait dengan eksponen K-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini saya oke dulu. Kita setting di sini dulu. Nah, kemudian ini kita masuk di EQE. Nah, beban gempa RAI-nya masih statik ekivalen ya secara semi otomatis. Kemudian kita masuk di modify lateral load-nya, dan tentunya ini kita centang dulu. Nanti kita akan pilih salah satunya saja. Nanti setelah kita hitung. Nah, kemudian ini masih menggunakan default tentunya. Kemudian dari sini kita klik OK. Nah, ini kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat diafragma di setiap lantainya. Kalau tidak dibuat diafragma di setiap lantainya, maka nanti untuk di load pattern-nya itu akan tidak muncul. Ini harus dibuat per diafragma di setiap lantainya. Nanti kalau di sini tidak dibuat diafragma, nah ini hanya default-nya saja yang muncul. Jadi ini kita membuat diafragma di setiap lantainya. Nah, kalau misalnya untuk beton biasanya itu menggunakan diafragma kaku. Nah, ini saya cancel saja. Nah, untuk membuat diafragma, nah caranya ini kita masuk di define dulu. Kemudian di sini ada diafragma. Nah, selanjutnya ini kita pilih modifikasi dulu. Jadi ini ada D1. D1 ini default daripada kitabnya. Jadi diafragma ini anggapannya jadi nanti diaplikasikan di setiap lantai seperti itu. Nah, diafragma ini anggapannya bahwa nanti untuk strukturnya kita untuk plat lantai ini dapat menahan gaya lateral juga atau dapat menahan gaya gempanya juga. Jadi kita pilih mendiafragmakan seperti itu di setiap lantai daripada struktur yang kita modelkan. Jadi tinggal dimodifikasi dulu. Nah, ini nanti disesuaikan. Jadi untuk diafragmanya tentunya ini mulai dari level 2 sampai level 12. Jadi mungkin untuk diafragmanya, untuk namanya sendiri, ini kita mulai dari D2 seperti ini. Nah, atau ini merupakan level 2-nya. Ini hanya memudahkan saja nanti pada saat kita aplikasikan. Dan di sini ada rigid. Nah, untuk rigid sendiri tentunya kita menggunakan rigid karena ini terkait dengan beton, ini lebih kaku. Di sini ada juga semi rigid, biasanya untuk bahan material yang semi kaku seperti bambu ataupun juga kayu, bisa menggunakan semi rigid. Ini kita menggunakan rigid. Dari sini kita klik OK. Nah, ini sudah kita modifikasi
Dan selanjutnya kita akan add new diafragma. Jadi kita akan membuat diafragma baru. Nah, kemudian di sini mulainya D3. Nah, D3 ini merupakan level 3 nantinya. Ini kita tinggal klik OK. Nah, sama ini D4. Jadi ini nantinya sampai di level 12. Nah, ini D5. Selanjutnya D6. Nah, ini dilanjutkan lagi D7 atau level 7 ya. Seperti itu. Kemudian D8 atau level 8. Kemudian D9. Kemudian D10. Selanjutnya D11. Nah, ini kita input D11. Kemudian yang terakhir adalah D12. Nah, dari sini kita klik OK. Nah, ini kita sudah definisikan terkait dengan diafragmanya. Kemudian tinggal kita mengaplikasikan di setiap lantainya, seperti itu. Nah, untuk mengaplikasikan di setiap lantainya, mungkin ini saya aktifkan dulu. Ini terkait dengan hidden ya. Kita hidden terkait dengan platnya kemarin. Jadi untuk memunculkan kembali, ini kita tinggal masuk di view. Kemudian di sini ada show all object. Nah, ini sudah muncul. Ini terkait dengan platnya. Nah, ini tinggal kita lihat untuk view-nya. Jadi di sini ada plan view level 12. Nah, jadi nanti kita aplikasikan diafragmanya itu di D12. Nah, seperti itu. Jadi caranya tinggal kita blok seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di assign. Ini kita masuk di join. Di sini ada diafragma. Nah, kemudian kita sesuaikan. Jadi ini ada D12. Nah, jadi lantai 12 atau level 12 ini tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah teraplikasi. Kemudian kita turun lagi. Nah, ini kita blok seperti ini. Masuk di assign lagi. Dan masuk di join. Diafragma. Ini kita pilih level 11 dan di sini D11. Ini kita klik OK. Nah, nanti sampai di level 2. Jadi tinggal masuk di assign, join, diafragma. Ini level 10 atau D10. Kemudian saya turun lagi, level 9, assign, join, diafragma. Ini D9. Seperti ini. Kemudian saya ke bawah lagi, level 8, assign, join, diafragma. Ini D8. Nah, ini saya turun lagi. Selanjutnya saya blok atau saya select level 7-nya, masuk di assign, join. Ini kita masuk di diafragmanya. Selanjutnya kita pilih D7. Nah, ini kita turun lagi. Kita blok atau kita select. Kita masuk di assign, diafragma. Ini kita masuk di level 6 atau D6. Nah, dilanjutkan lagi level 5, assign, join, diafragma. Ini D5. Kemudian klik OK. Ini ke bawah level 4, assign, join, diafragma. D4. Nah, ini saya ke bawah lagi. Level 3, assign, join, diafragma. Ini kita pilih D3. Nah, dilanjutkan lagi level 2, jadi level 2 yang terakhir. Kalau level 1-nya tentunya tidak ada platnya. Jadi tinggal masuk di assign, join, diafragma. Ini kita pilih level 2-nya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Safrizal. Jadi izin bertanya, apa perbedaan input diafragma melalui join dan cell? Nah, ini untuk penginputan diafragma melalui join dan cell ini saya rasa sama saja. Jadi kalau misalnya saya menggunakan cell, nanti untuk penginputannya itu sama saja, di sini join-nya nanti tetap sama. Seperti itu. Hanya saya biasakan menggunakan join seperti itu. Ini juga bisa melalui di sini, jadi di blok saja.
kemudian sign. Sebenarnya di sini ada cell dan ada juga diafragmanya. Jadi hampir sama saja kalau saya menggunakan join di sini dengan diafragmanya. Itu untuk penggunanya itu sama saja, nanti teraplikasi seperti ini juga. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini penginputan diafragmanya kita sudah input. Nah, kemudian ini kita bisa kontrol kembali, jadi masuk di define-nya, kemudian multi pattern-nya, ini kita bisa melihat di user provision-nya, kita masuk di modify lateral load-nya, ini kita melihat override-nya di sini, dan di sini ini sudah terdefinisi. Jadi nantinya jika ada eksentrisitasnya, jadi nanti tinggal kita masukkan di sini sesuai dengan levelnya juga. Jadi kalau misalnya level 12, nanti D-nya itu adalah D12. Kemudian di sini ada nanti nilainya. Nanti akan kita coba hitung seperti itu. Ini saya cancel, ini saya cancel. Nah, kemudian dari sini mungkin yang kita belum lakukan adalah memeshing terkait dengan plat lantai dan dinding gesernya ya, seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan running, mengontrol periode fundamental daripada strukturnya, ini kita coba meshing dulu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga di seri sebelumnya, seri 1, bahwa untuk memeshing plat lantai ataupun plat dak, kemudian dinding atau dinding geser, itu ada dua cara. Ada yang menggunakan cara manual dan baik, tadi suara saya hilang ya. Jadi kalau misalnya saya pindah-pindahkan untuk slide-nya dan lain-lain, biasanya akan secara otomatis hilang untuk suara saya, dan mudah-mudahan untuk suara saya sudah jelas, dan seperti itu sudah jelas. Jadi untuk meshing sendiri, jadi langkah selanjutnya, karena kita belum memeshing untuk plat lantai, plat dak-nya, kemudian dinding yang ada di sini ini belum kita meshing. Jadi sebelum kita running, karena kita akan melihat periode fundamental daripada strukturnya, jadi kita harus melakukan meshing dulu. Nah, meshing itu dibagi atas dua, ada meshing menggunakan semi otomatis ataupun menggunakan otomatis, dan ada juga meshing secara manual. Nah, seperti yang saya perlihatkan, untuk cara manualnya ini masuk di edit, kemudian di sini ada edit cell, nah, di sini ada divide cell. Nah, ini adalah cara manualnya. Nah, ini juga sudah saya perlihatkan di seri 1. Kemudian untuk selanjutnya, untuk meshing secara otomatis, ini kita masuk di assign, kemudian di sini ada cell, dan tentunya masuk di floor auto meshing. Sebelumnya, ini kita harus select semua dulu. Jadi kita akan mencoba menggunakan meshing secara otomatis saja supaya lebih cepat. Jadi tinggal masuk select, ini kita select. Nah, selanjutnya kita akan select plat lantai dan plat dak-nya, masuk di slab section. Ini ada plat dak, kemudian kita select juga plat lantainya. Nah, kira-kira seperti ini bisa dilihat secara visualisasi bahwa untuk plat lantai dan plat dak-nya ini kita sudah select. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memeshing. Nah, meshing-nya ini kita akan menggunakan meshing secara otomatis. Nah, caranya masuk di assign,
cell. Nah, di sini ada floor automation option, ini kita pilih, dan di sini ini akan kita input jumlah meshing arah X dan arah Y-nya tentunya. Jadi misalnya untuk jumlah meshing-nya ini saya gunakan 4x4 saja, ini tidak perlu terlalu banyak seperti ini. Dan ini untuk penentuan jumlah meshing-nya tentunya itu harusnya kita mengikuti metode konvergensi seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di seri 1. Nanti akan saya perlihatkan lagi. Ini terkait ada beberapa orang yang baru bergabung juga. Jadi untuk metode konvergensi tentunya itu nantinya kita akan bandingkan antara lendutan platnya dan jumlah meshing-nya. Ini kita meshing dulu. Nah, ini jika sudah di meshing maka akan muncul mesh 4x4 seperti ini. Nah, ini adalah mesh secara otomatis. Adapun untuk cara manual biasanya itu akan terlihat secara visualisasi terkait dengan pembagian pias-piasnya. Nah, selanjutnya saya akan meshing dulu ini terkait dengan dinding gesernya. Jadi kita tinggal select saja. Masuk di properti, kemudian wall section. Nah, ini ada dinding geser, kita select. Kemudian kita samakan saja jumlahnya. Di sini ada cell. Nah, ini kita masuk di wall automation option. Nah, ini kita samakan saja 4x4. Nah, ini kita sudah meshing. Jadi tentunya untuk meshing sendiri, itu ada cara penentuan. Nah, untuk cara penentuan jumlahnya ini saya akan perlihatkan. Jadi yang baru bergabung mungkin belum mengetahui atau sudah mengetahui, tapi ini saya ulangi saja. Jadi kalau di seri 1 ini sudah saya jelaskan terkait dengan penentuan jumlah meshing. Nah, ini ada whiteboard yang muncul. Nah, cara penentuan jumlah meshingnya tentunya ini kita akan bandingkan antara lendutan daripada platnya atau nantinya momen ultimate-nya saja bisa dibandingkan juga momen ultimate-nya dan jumlah daripada meshing-nya. Nah, misalnya ini ada grafik seperti ini. Ini adalah X dan ini adalah Y-nya. Dan ini merupakan jumlah meshing. Dan ini adalah lendutan daripada platnya. Ini saya simpulkan L saja atau lendutan. Nah, biasanya untuk lendutan, biasanya kalau dalam grafik itu kita arahnya ke bawah ke sini. Tapi karena ini lebih ke metode konvergensi, jadi nantinya akan kita bandingkan antara lendutan atau jumlah meshing-nya ya. Jadi ini kita akan naikkan saja arahnya seperti itu. Nah, caranya tentunya kita akan bandingkan jumlah meshing dan lendutan daripada platnya. Nah, misalnya ini sebuah plat, kemudian ini saya meshing, saya bagi pias-pias seperti ini. Dan kemudian ini bisa dihitung jumlahnya. Jadi ini kira-kira untuk jumlahnya ada 9 buah seperti itu. Nah, mungkin di sini saya input, tetapi yang saya input mungkin saya gunakan angka 10 saja, supaya lebih enak. Nah, kemudian dari sini ini kita sudah dapat. Nah, ini tinggal kita akan running saja untuk platnya. Setelah kita running, tentunya ada namanya lendutan atau kalau tidak dapat lendutannya, ini kita bisa mengambil nilai momen ultimate-nya. Nah, misalnya di sini ada lendutan. Lendutan ini tentunya ada nilainya. Nah, misalnya kalau saya menggunakan meshing 10 dengan seperti ini, kemudian saya running, nah hasilnya lendutannya nantinya misalnya itu ada misalnya 5 cm ya, 5 cm dengan jumlah meshing 10. Nah, tentunya di sini kita bisa titik saja, nanti kita buatkan grafiknya. Nah, kemudian kita akan melakukan penambahan jumlah meshing lagi, misalnya 2 kali lipatnya kira-kira 20 ya. Nah, setelah kita running, tentunya lendutannya itu biasanya akan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah meshing yang lebih sedikit. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian misalnya angka 20, kemudian ini kita dapat misalnya 10 ya, 10 untuk lendutan daripada platnya. Jadi lendutannya ini kita ukur, jadi ini adalah 10 cm. Jadi ini 5, nah 10. Jadi dari sini ini belum bisa kita tentukan jumlah meshing mana yang tepat yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ini harusnya kita lakukan meshing lagi. Nah, ini kita lakukan meshing lagi. Kemudian setelah kita meshing, tentunya ini lendutannya ada lagi. Nah, di sini untuk lendutannya tentunya misalnya, nah ini
kita menggunakan, kita tambah 10, jadi ini kira-kira 30. Nah, kalau misalnya hasilnya ini sudah mendekati yang hasil yang ada di sini, misalnya di sini 11 cm, misalnya di sini 11 ya. Nah, ini sudah bisa dibuatkan garis seperti ini. Nantinya dari sini ini sudah bisa kita tentukan jumlah meshing mana yang tepat yang akan digunakan. Nah, tentunya kalau misalnya makin banyak meshing, biasanya untuk runningnya itu agak lama. Tentunya kalau mau menentukan jumlah meshing yang tepat, biasanya kita gunakan antara 20 dan 30. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan 30, nanti resikonya itu runningnya, proses runningnya itu akan lebih lama. Nah, ini kita bisa mungkin menggunakan meshing yang 20 saja. Karena ini untuk perbedaannya sudah tidak terlalu jauh berbeda terkait dengan menentukannya. Jadi ini merupakan metode konvergensi. Jadi kita bandingkan antara jumlah meshing seperti itu dan lendutan daripada platnya. Nah, biasanya untuk platnya sendiri ini tidak perlu di meshing semuanya dulu. Kita meshing salah satunya saja, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, meshing ini tentunya merupakan metode finite element, nah, seperti itu. Dan untuk platnya jika tidak di meshing artinya akan lebih kasar untuk hasilnya. Apakah terlalu besar untuk nilai lendutannya atau terlalu kecil seperti itu. Nah, ini merupakan metode konvergensi, tetapi kalau di contoh ini, di etap ini tidak perlu kita melakukan metode konvergensi lagi. Jadi kalau kita melakukan metode konvergensi itu akan memakan waktu juga. Nah, ini kita sudah melakukan meshing untuk plat lantainya, kemudian plat ductnya, kemudian juga untuk dinding gesernya. Nah, selanjutnya dari sini ini sudah bisa kita running. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan yang ada di modul juga. Jadi kita akan mencoba mengontrol nilai fundamental daripada strukturnya sesuai dengan yang disyaratkan oleh SNI. Jadi ini saya coba running. Nah, ini kita bisa running run analisis dari sini, atau bisa juga masuk di analisis, kemudian kita running. Nah, ini kita coba lihat hasilnya dulu, dan kemudian mungkin sekalian juga saya buka terkait dengan modulnya juga.